mata kuliah blok yang diampu oleh banyak dosen, sehingga mengakibatkan SKS atau beban SKS di masing-masing dosen hanya memiliki 0,0 sekian persen SKS-nya. Ya, saya kasih 0,02. Nah, di sini kira-kira bisa tersimpan enggak ini? Saya simpan ya. Harusnya di sini nanti akan muncul. Nah, ini jawabannya. Ya. Kali ini Gang Onogdogus membahas tentang perkuliahan blok, sistem perkuliahan blok yang ada di prodi kedokteran dan juga prodi kesehatan. Nah, di feeder PD Dikti ada satu menu. Nah, menunya di mana sih? Apakah sudah bisa dikerjakan? Dan sistem perkuliahan blok itu seperti apa? Nah, yang seperti saya bahas tadi di paparan model kurikulum blok seperti itu. Jadi pada saat kita mengaplikasikan di sistem pelaporan yang ada di PD Dikti, maka kita menggunakan menu perkuliahan dan di sini ada substansi kuliah. Oke, kita pilih substansi kuliah. Nah, saya coba di sini saya pilih karena yang menggunakan adalah prodi kedokteran. Saya cari prodi kedokteran. Oh, belum ada ternyata. Oke, kita create 1. Nah, ini nama substansi. Nah, kenapa sih kok harus nama substansi? Nah, saya tidak jelaskan di sini ya. Mungkin baca referensinya dari SN Dikti mulai 2012 sampai dengan SN Dikti nomor 3 tahun 2020. Oke. Saya lanjut ke pembuatannya. Namanya nama substansi. Jadi misalkan di sini saya kasih namanya ini. Ya, dengan kode. Oke, ini prodinya. Prodinya berada di prodi kedokteran. Bobot mata kuliah. Nah, jadi bobot mata kuliah substansi di sini ini adalah hasil penjumlahan dari bobot tatap muka, bobot praktikum, bobot praktek lapangan, dan bobot simulasi. Misalkan induk dari mata kuliah, karena ini adalah substansi kuliah, adalah turunan dari mata kuliah utama. Misalkan mata kuliah utama itu SKS-nya 5, maka di substansi ini tinggal berapa substansi yang menjadi pemisah. Jadi misalkan di sini substansinya saya entry 1 dulu. Oke. Yang ini 0 karena ini juga praktek, ada tatap muka, ada praktek. Di sini 1. Atau kita bedakan. Nanti yang praktek kita buat sendiri. Ya. Substansinya SKS-nya 1. Oke, kita simpan. Oke. Saya copy lagi. Saya tambah. Namanya. Nah, kalau ini ilmu penyakit mata atau retina, ini
saya kasih ilmu penyakit bulu mata. Oke, prodinya tetap prodi kedokteran. Nah, karena di sini harus praktek, ya, di sini yang saya kasih 1. Oh, 2 di sini. Oke, kita simpan dulu. Kita butuh 3. Ya. Yang di sini pupil. Pupil mata. Oke. Kedokteran lagi. Saya coba simulasikan dengan karena banyaknya substansi dalam satu mata kuliah blok yang diampu oleh banyak dosen, sehingga mengakibatkan SKS atau beban SKS di masing-masing dosen hanya memiliki 0,0 sekian persen SKS-nya. Ya, saya kasih 0,02. Nah, di sini kira-kira bisa tersimpan enggak ini? Saya simpan ya. Harusnya di sini nanti akan muncul. Nah, ini jawabannya. Ya. Menu substansi kuliah atau kuliah blok itu menggunakan substansi kuliah yang ada di feeder PDDikti. Untuk saat ini, ya, 0, di aplikasi feeder 4.1 masih belum terakomodir. Nah, ini. Kalau satu mata kuliah itu diampu oleh 50, jangan banyak-banyak deh, 30 gitu aja. Untuk SKS 5 pada mata kuliah maka harus dibagi dengan 30 dosen. Hasilnya 0,0 sekian. Ya. Nah, ini jawaban di PKD dokter, di PKD beban kerja dosen yang ada di Sister Wididikti, bisa kita input atau tidak dengan sistem blok yang sekarang. Ini jawabannya. Ya. Nah, menu ini digunakan di mana sih setelah kita sudah memakai substansi kuliah? Menunya kita gunakan di kelas perkuliahan. Kita buka di New Tab di kelas perkuliahan. Oke, sambil kita nunggu. Ya. Induk mata kuliah tetap berada di mata kuliah, ya, mata kuliah utama yang dipakai untuk kelas. Ya. Jadi yang dipakai untuk KRS mahasiswa tetap adalah mata kuliah yang ada di KRS atau kelas perkuliahan. Sedang substansi kuliah ini dipakai untuk khusus perkuliahan dengan sistem model blok. Di keterangan ini, substansi adalah modul atau bidang ilmu, konten pembelajaran yang diberikan atau diajarkan secara bertahap, tersebar, dan serangkaian blok mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa sampai kelulusan. Nah, sistem pembelajaran terintegrasi dengan sistem blok ini umumnya di PT atau universitas yang memiliki program studi kedokteran atau kesehatan. Oke, saya pilih di semester ganjil. Kenapa sih yang hanya bisa diproses hanya 2021 garing 2022 ganjil? Karena semester yang ada di DITI itu berjalan maju ke depan. Ya. Jadi tidak ada
eh, proses entry mundur ke belakang, kecuali yang ingin menggunakan menu pengajuan pembukaan periode mundur ke belakang, akan tetapi nanti akan berdampak pada akreditasi, akan berdampak kepada pemeringkatan, akan berdampak kepada aku perguruan tinggi yang sering buka, berarti ada proses pembelajaran yang salah di sana. Sambil kita nunggu loadingnya, kita buka aturan blok kedokteran. Siapa sih sebenarnya yang sudah menggunakan atau mengaplikasikan FK Unair? Nah, FK Unair, ini Atma Jaya. kki.go.id, FKUII. Nah, ini kedokteran UMM. Kita intip ya. Nah, ini kurikulumnya yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, sistem model bloknya. Kita balik lagi ke substansi. Nah, tadi SKS-nya 5, yang ini 2, yang ini 0, yang ini 1. Saya tambah lagi. Yang tadi 0, yang sekarang saya coba komanya saya taruh di belakang. Teman-teman yang memiliki konsep perkuliahan model blok mungkin bisa sharing di kolom komentar ya. Bisa juga kita datang untuk studi banding ke kampus kakak untuk sharing bagaimana sistem perkuliahan model blok yang diterapkan di sistem informasi akademik. Oke. Khusus untuk teman-teman pengelola PDDT ya, yang menggunakan sistem blok ya. Kita sebagai operator bukan sebagai pencipta, bukan sebagai pengolah data yang memunculkan seolah-olah tiba-tiba muncul, akan tetapi kita di pengelola PDDT adalah melaporkan hasil proses pembelajaran yang di-entry di sistem informasi akademik yang ada di kampus masing-masing. Jadi datanya di-entry dulu di siakat masing-masing, baru kita memproses atau melaporkan berada di feeder dikti. Ingat ya, jangan terbalik ya. Di dikti sudah diproses, di feedernya sudah diproses, tapi siakat masih belum berjalan. Jangan ya. Lebih baik kita mendahulukan proses administrasi akademik yang berada di kampus. Nah, kalau kampus sudah menyesuaikan dengan proses yang ada di pelaporan, baru kita bawa. Akan tetapi referensi kemauan dari pelaporan PDDikti kita tetap harus menyampaikan, kita harus tetap sharing sama teman-teman pengelola yang ada di IT pada saat membangun sistem informasi untuk menu kuliah blok. Di sini kita harus memberikan
banyak sekali informasi agar pada saat nanti menu kuliah blog yang ada di Siakat ini jadi, teman-teman pengelola BD Dikti bisa melaporkan kegiatan akademik atau kegiatan proses pembelajaran dengan sistem blog ini. Nah, endingnya kemana sih? Ternyata endingnya ke BKD dosen yang ada di kedokteran, ada di sister. Nah, ada teman yang chatting, sebenarnya bisa sih menggunakan menu pembagi langsung ada di kelas. Ingat, kita pengelola BD Dikti harus memberikan informasi, kita bukan ngakali data ya. Kita adalah melaporkan data yang real dan sesungguhnya. Oke, yang tadi yang sekarang alis mata. Praktek lapangan 1, komanya pakai. Oh, nggak bisa ternyata. Oke. Pakai ketik nggak bisa, berarti saya pakai copy paste seperti yang di atas. Nah, di feeder yang saat ini untuk koma, kita pakai koma atau pakai titik untuk menandakan sebagai pecahan. Kita belum bisa, tapi insya Allah nanti di new feeder yang berikutnya akan diakomodir. Saya copy paste. Oh, nggak bisa. Oke, tetap yang ada di atas. 1,9. Yang ini 1. 1,9 dan 2. Oh, maaf. Biar nggak jadi pembulatan, saya kasih 1,6 aja. Ini saya simpan. Nah, tetap nyimpannya 2 dengan isi 1 dan 1. Oke. Di kedokteran, saya cari yang belajar humaniora dan etika. Saya tempel di sini aja ya. Oke, karena ini hanya simulasi, oke. Nah, kalau selama ini kita hanya memberikan pengajar, ya, pengajar dengan satu dosen, ya, dosen utama. Ini mahasiswanya, oke. Akan tetapi pada saat kita memberikan substansi, misalkan dosen mohon izin, Bu Dokter, saya kasih. Nah, ini oke. Di sini ada SKS, bobot substansinya harus sama dengan yang substansi tadi, bobotnya berapa, ya, yang ini berapa, yang ini misalkan yang tadi 1, jenis evaluasinya akademik, rencana pertemuan berapa, misalkan 8, yang ini juga 8, realisasinya. Nah, saya coba hilangkan, biar tahu bedanya, ya, substansi sama bukan. Kalau substansi hanya bobot SKS-nya berapa, dan realisasi pertemuan, serta jenis evaluasi. Pada saat saya pilih substansi kuliahnya, nambah. Nah, di sini kita nggak bisa ngakali. Jadi misalkan, tanpa substansi kita langsung bagi di sini. Ya, kita pengelola BD Dikti melaporkan kegiatan data akademik yang ada di Siakat kampus. Kita bukan pencipta data, ya, bukan pesulap data. Ingat, ya, proses perkuliahan blog
yang ada di kedokteran harus melalui fase substansi perkuliahan. Oke, jelas? Kalau dibagi langsung di sini tanpa substansi, nanti operatornya kalau semesternya sudah tertutup dan tidak terbaca bahwa itu adalah perkuliahan blok, nanti yang repot operatornya sendiri. Yuk terus berbagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.